Sadar nggak sih, banyak dari kita tuh yang nggak tahu diri pas jadi tamu, tapi malah rasanya yang punya rumah yang nggak punya etika. Apalagi waktu kondangan, aduh, sering banget nih yang begini-begini terjadi nih. Baru datang, terus ke meja prasmanan, habis itu lihat menunya, ngebatin, gini doang, nggak niat nih undang orang. Tahu gitu usah banyak-banyak nyumbangnya. Atau sebaliknya nih, yang punya hajat, tuan rumah, baru buka amplop, lihat isinya, ngebatin, isinya segini doang, rugi dong. Hai, selamat datang di Bekal Akal. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan, saya bakal ngoceh sendiri, menyampaikan isi pikiran pribadi atas hal apapun. Sekaligus saya mau menguji, apakah pikiran saya sudah tepat, atau justru malah tersesat. Oleh karena itu, simak video ini sampai akhir, dan berikan pendapatmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk akal saya juga. Lebaran sebentar lagi nih. Sudah berapa undangan yang masuk? Atau sudah berapa undangan yang disebar? Karena biasanya setelah lebaran banyak orang yang bikin hajatan, mulai dari nikahan sampai ke open house. Selain itu, lebaran juga jadi momen kita untuk bersilaturahmi. Kadang kita jadi tamu, kadang juga kita menerima tamu. Tapi justru di momen inilah etika kita diuji, sudah sampai sejauh mana. Oleh karena itu, di video ini saya akan membahas tentang etika bertamu dan menjamu tamu atau menerima tamu. Di awal video ini adalah salah satu contoh etika yang perlu ditata. Kenapa? Nah, temukan jawabannya di akhir video ini ya. Apalagi kalau kamu mau kondangan atau mau bikin hajatan, nah, tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip. Biar apa? Biar hati kita lebih terbuka. Berbicara soal tamu, ada sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu tamu adalah raja. Dan kebanyakan dari kita memakai istilah ini itu saat jadi tamu, ya enggak? Selain itu ada juga narasi tamu harus tahu diri. Dan seringkali narasi ini kita gunakan saat kita menjadi tuan rumah. Nah, dua hal inilah yang memunculkan respon seperti di awal video ini tadi. Tamunya ngedumel, tuan rumahnya jengkel. Kenapa bisa begitu? Ya, karena kita itu kebolak-balik dalam menerapkan sudut pandang. Kita sering menukar kacamata, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sebagai tamu, harusnya kita menggunakan kacamata tamu harus tahu diri, mencoba memahami tuan rumah, kemudian berupaya untuk tidak merepotkannya. Tapi realitanya, seringkali kita menggunakan kacamata tamu adalah raja, sehingga kita menuntut tuan rumah untuk menyediakan atau melayani kita dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita adalah raja. Akhirnya kita jadi semena-mena, mau jadi Fir'aun loh. Sedangkan tuan rumah seharusnya menggunakan kacamata tamu adalah raja, sehingga akan berusaha untuk menjamu tamu dengan sebaik-baiknya, seolah-olah yang datang itu adalah seorang raja, bukan malah menggunakan kacamata tamu harus tahu diri. Akhirnya menuntut tamu agar tidak merepotkan, lalu memberikan suguhan dengan seadanya, sambil yakin bahwa tamu itu akan mengerti dan tahu diri. Lebih parahnya lagi, tuan rumah berharap mendapatkan sesuatu dari tamunya. Berharap dapat amplop yang banyak lah, berharap dapat buah tangan lah. Ini sebenarnya mau menjalin silaturahmi atau mau transaksi sih? Nah, kalau yang begini-begini, tertukar atau terbolak-baliknya sudut pandang itu dipertahankan terus, ya repot. Hasilnya cuma sakit hati. Saat berkunjung ke rumah orang, saat kondangan, atau apapun itu, saat kita jadi tamu, upayakanlah untuk jadi tamu yang tahu diri. Luruskan lagi niatnya,
diniatkan untuk silaturahmi. Pas ngetuk pintu, pakai perasaan. Kalau sekiranya sudah 3 kali ketuk tapi belum ada jawaban, ya sebaiknya kita pulang. Bukan malah digedor-gedor sampai kedengeran ke RT sebelah. Bukan debt collector kan? Kalau sekiranya sudah cukup, ya pamit. Jangan nyerocos terus sampai yang punya rumah itu nguap-nguap. Dia juga punya kehidupan pribadi. Lalu nikmati dan syukuri apapun yang disediakan oleh tuan rumah, baik dari segi tempat maupun suguhan. Stop jadi auditor. Buang jauh-jauh kata-kata tamu adalah raja. Itu istilah milik tuan rumah atau yang punya hajat, bukan senjata kita untuk menodong atau menghakimi yang punya rumah. Tiba-tiba Rasulullah tuh tersenyum dan berkata, Allah kagum pada usaha kalian.